Sekarang itu sudah mulai kebangkitan spiritual Nusantara. Jadi semuanya berlomba-lomba mencari jati diri, menggali budaya. Kalau yang kita laksanakan ini pakemnya, rujukannya spiritual tanah Jawa yang kita dapatkan dari tutur tinular leluhur kita, yaitu Ronggo Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Berjumpa kembali di Padepokan Tirtasirot Asifa, Desa Ciburia, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Luar biasa, malam Jumat kita bertemu kembali, berupaya memahami jati diri, untuk memahami potensi diri. Kalau kata anak-anak sekarang yang kemarin hadir di sini, yang malam Jumat yang kemarin itu, siapa aku? Siapa aku? Ya. Ya, dan luar biasa. Sekarang itu sudah mulai kebangkitan spiritual Nusantara. Jadi semuanya berlomba-lomba mencari jati diri, menggali budaya. Budaya yang dari negeri sendiri gitu. Masing-masing berupaya, bersinergi, dan sangat luar biasa. Kalau yang kita laksanakan ini pakemnya, rujukannya spiritual tanah Jawa yang kita dapatkan dari tutur tinular leluhur kita, yaitu Ronggo Warsito. Jadi kita kembali memahami jati diri dengan metode budaya. Jadi jangan dikaitkan dengan agama. Kalau dia dikaitkan dengan agama pasti nggak nyambung. Soalnya larinya nanti murtad, musyrik dan lain-lain. Jadi ini budaya. Jadi jalur pintas sufi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berupaya paham dengan diri kita itu siapa, kekuatannya itu seperti apa. Saya sering mengilustrasikan, kita seorang perempuan yang mungkin secara pengetahuannya tidak luas, tapi diberikan kepercayaan, mudah menangkap ilham, firasat, intuisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga bisa mengukir sejarah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Karena tugas kita diciptakan tuh hanya satu. Sebelum agama masuk ke tanah Jawa ini, ke Nusantara ini, keyakinan leluhur kita sudah ada.
sudah percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinannya itu sangat hebat. Hebatnya kenapa? Karena keyakinannya nggak bisa disebut, nggak bisa dikasih label aran, nggak bisa ditulis-tulis, nggak bisa. Jadi memang otak, akal, pikiran ini tidak nyampe untuk mendohirkan, menjabarkan, menganalisa Tuhan itu. Makanya disebutnya Sang Hyang Toyo. Kalau Sunda mungkin juga nggak jauh beda. Yang beraliran budaya. Kan aliran Sunda, Jawa, Sunda aja ada beberapa ini kan. Jawa juga banyak gitu aliran kepercayaan. Tapi sebanyak-banyaknya aliran kepercayaan, keyakinan di tanah Jawa umumnya, nggak ada yang ribut. Betul nggak? Nggak ada yang berantem. Nggak ada yang lo salah, saya yang paling benar. Nggak ada. Semuanya saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai. Makanya orang-orang dulu itu sakti. Karena jiwa raganya itu nempel sama kekuasaan yang sangat luar biasa, yaitu alam semesta. Nah, saya bersyukur dalam merealisasikan kita diciptakan sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai penerus untuk menghayu-hayu ning bawono nih kalau di Jawa menghayu. Kalau di Islam paling gape udah pada paham semuanya, yaitu rahmatan lil alam. Menebar cinta kasih sayang. Yang luar biasanya bagi yang paham jati diri, memahami potensi diri, pasti akan selalu mendapat petunjuk, mendapat bimbingan. Karena bisa mengaktifkan pelayan-pelayan yang sudah Allah berikan, disiapkan untuk kita selaku khalifah, selaku pemimpin penerus. Jadi kita aktifkan. Makanya kalau kita bisa mengaktifkan itu semua, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kalau sudah sadar jati dirinya, tapi yang nggak tipu-tipu loh. Soalnya ada yang pada itu wani piro gitu. Oh bangkitin cakra sekian. Oh ini tuh sekian. Nah itu nggak benar itu. Itu sudah menjadi profesi. Kalau yang benar itu ya merealisasikan amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Orang beribadah menurut literatur yang diyakini entah agama apapun ya itu, kok masih kurang bisa menerapkan cinta kasih sayang, kok masih susah, kok masih miskin, kok masih penyakitan, kok masih pikirannya tidak bijaksana dalam menghadapi situasi yang datang. Karena belum menyadari kualitas dirinya, karena kita itu dari sumber yang sama, makanya punya kemampuan yang sama, punya kehebatan yang sama, punya kesempatan pun yang sama. Gak ada bedanya. Jadi kalau sudah bisa memahami jati diri, untuk miskin itu susah. Untuk penyakitan susah. Untuk nggak bijak itu juga susah. Rumusnya kita harus mencapai pencerahan. Kalau udah mencapai pencerahan, namanya udah cerah kan, datang kesamaran.
Nggak akan itu punya keraguan, itu nggak akan. Siapapun dirinya, apapun profesinya, bagaimana modelnya, itu akan bisa membawa dirinya menebarkan cinta kasih sayang. Dan pasti hebat. Hebat menurut pandangan yang belum berkesadaran. Jadi intinya tiap malam Jumat jam 11 kita itu belajar memahami jati diri. Untuk berkesadaran. Setelah sadar naik lagi ke pencerahan. Kalau udah cerah, ya namanya cerah. Cerah kan nggak mendung, nggak hujan. Berarti nampak kelihatan. Bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang salah. Jadi tidak mabuk. Kalau orang mabuk nggak bisa membedakan antaranya got dan tempat tidur. Saya sering mengilustrasikan seperti itu. Kalau mabuk kan got dikira tempat tidur. Makanya tidur di got karena mabuk. Kalau yang sudah sadar, orang sadar kan ngerti. Berarti nggak mabuk. Tahu, oh ini tempat tidur, ini got. Nah kalau manusia cenderungnya mabuknya apa? Mabuk dunia. Makanya biasanya matinya susah. Matinya masih kalau di Jawa alam pengerantunan. Kalau di Islam ya alam barzah, alam penantian. Tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu karena apa? Masih melekat sama dunia. Jadi kadang-kadang ikhlasin. Nah, tapi muatannya ikhlasi belum difahami. Jadi masih melekat sama dunia. Kalau sudah berkesadaran, punya di dalam hati ini nempel itu tadi sakti. Sakti itu sakralnya hati. Bukan sakti kebal, bukan sakti ini itu enggak. Itu mah ibaratnya permainan doang. Jadi berkesadaran ini kita bisa menangkap ilham, firasat, intuisi.